Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BES 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tami Al-Hadi, Tani nomor induk mahasiswa 202461212. Saya bertugas di SD Negeri 050692 Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. LPTK YIL Loksemawi. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi sholat fardu untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BES 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Saksikan video pembelajaran saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap gerak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Jihad Rabas, yang kepada Jihad dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Jihad telah membawakan doa. Sebelum kita belajar, Bapak absen terlebih dahulu ya. Nanti ketika namanya dipanggil, jawabnya hadir Pak ya. Oke, yang pertama Sakit, Zidan, Dasar, Jihad, Hafizah, Sofi, Zahra, Zahra Pilihan, Zalfa, Syakira, Naura, Diko, Ahmad Saputra, Dian, Hakim, terakhir Jibra. Berarti semuanya hadir. Sebelum kita mulai, Bapak ingin mengajak kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Akan dipimpin oleh ananda kita, Digo. Kepada Digo dipersilakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu.
pada dulu, kita masuk ke materi kita, yaitu sholat fardu. Sebelum kita masuk materi, Bapak ingin bertanya dulu kepada Jihad Ratasya, apa itu sholat jihad? Kata sholat berasal dari bahasa Arab yaitu salah yang artinya doa. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sholat merupakan tiang agama. Oke, tepuk tangan dulu buat Jihad. Selanjutnya Jibran. Sholat itu apa Jibran? Sholat menurut istilah rangkaian ibadah yang terdiri dari bacaan dan gerakan. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tepuk tangan dulu buat Jibran. Satu lagi, Jahrah Filian. Jahrah, apa saja sholat yang Jahrah ketahui dan berapa rakaatnya? Bisa Jahrah sebutkan satu-satu? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jadi jumlahnya berapa rakaat semuanya? 17. Oke, Tirta. Tepuk tangan dulu buat Jahrah Filian. Tirta. Sebelum kita belajar, kita main game dulu ya. Kita main game, yaitu gamenya benar atau salah. Ya, nanti ketika ada pertanyaan, kalau benar angkat tangan sebelah kanan, kalau kiri angkat sebelah kiri. Oke. Soal yang pertama gamenya. Sholat termasuk rukun Islam yang kelima, benar atau salah? Jawabannya salah. Rukun Islam kedua yaitu sholat. Lanjut. Sholat maghrib itu dilakukan pada setelah terbenam matahari, betul atau salah? Sholat maghrib. Jawabannya benar. Oke. Dan sebelum kita mulai, coba ya rapi dulu, jangan ada yang memberi sayangnya. Tertib, kita fokus, bisa? Oke, kita hari ini belajar tentang sholat fardu. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya sholat sebagai rukun Islam kedua dan kewajiban sholat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan syarat sah sholat dan syarat wajib sholat dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami tata sholat dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Oke, sebelum masuk materi, Bapak ingin bagi kelompok dulu nih. Dan yang pertama ada 3 kelompok kan. Pertama ada kelompok Ali Abi Thalib, kelompok Abu Bakar, satu lagi kelompok Ali bin Abi Thalib, itu lagi Utsman kan. Oke, kelompok Utsman. Pertanyaannya adalah apa istimewa melaksanakan sholat? Itu pertanyaannya. Nanti ketika sudah siap boleh ke depan. Pertanyaan kelompok Abu Bakar, dalil Al-Quran tentang kewajiban sholat. Dan nanti kalau sudah selesai ke depannya diskusi sama kawannya. Kelompok terakhir Ali bin Abi Thalib, yaitu dalil hadis tentang perintah melaksanakan sholat. Bisa diskusi ya, terima kasih waktu 5 menit. Dan gimana? Bisa? Kalau sudah siap, boleh angkat tangan ke depan, bacakan kelompoknya dan hasilnya. Oke, kelompok Ali bin Thalib boleh ke depan. Bacakan ucap salam, bacakan kelompok nama kelompoknya dan hasilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Dalil hadis tentang perintah sholat. 1. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, ia benar-benar telah beruntung dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, benar-benar telah celaka dan merugi. Hadis riwayat At-Tirmizi At-Tirmizi dan An-Nasai. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Maka tegakkan tiang-tiang agama itu agar kita tidak termasuk sebagai orang yang meruntuhkan agama." Tepuk tangan dulu kelompok Ali bin Thalib. Oke, selanjutnya kelompok Usman boleh ke depan. Salam dengan kelompok. Kami dari kelompok Usman. Utamakan keutamaan sholat. 1. Sholat bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Sholat merupakan amalan sebaik setelah 2 kalimat syahadat. Sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Oke, tepuk tangan dulu kelompok Usman. Terakhir kelompok Abu Bakar boleh ke depan. Dengan semangat tunjukkan hasil diskusi kalian. Coba Abu Bakar dulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin mempresentasikan pertama Al-Isra ayat 78, artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra ayat 78. 2. Surat An-Nisa ayat 103, artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. KS An-Nisa ayat 103. Oke, tepuk tangan dulu kelompok Abu Bakar, silakan dulu. Oke, dah luar biasa ya. Tadi sudah kita dengarkan hasil persentase teman-teman kita. Jadi kita masuk ke materi. Siap? Siap kita masuk pelajaran hari ini? Tolong fokus ya, rapikan tempat duduknya. Dan kita mulai pertama. Konsep ibadah sholat. Apa itu sholat? Pengertian sholat secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ta'ala. Terus menurut Syekh Muhammad bin Qasim, pengertian sholat secara istilah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghorobili dalam kitab Al-Ghorobili, yang artinya, dan secara istilah atau syarah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan diawali takbir dan diakhiri dengan salam serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan jelas karena sholat itu ada dua pengertian menurut istilah dan menurut bahasa. Jangan lagi kita salah menafsirkan tentang pengertian sholat. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Pertama, syarat wajib sholat yaitu muslim. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Maksudnya apa? Yang wajib melaksanakan sholat itu otomatis muslim. Di luar muslim tidak wajib sholat. Yang kedua, dia harus akalnya sehat. Orang gila tidak wajib sholat. Jadi orang yang berakal sehat dia wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga apa? Balik apa? Dewasa. Usia laki-laki yaitu 15 tahun, perempuan dari usia 9 tahun sampai 16 tahun. Itulah masa dewasa laki-laki dan perempuan. Sampai sini paham? Oke. Yang selanjutnya, syarat sah sholat. Yang pertama, telah tiba waktunya. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Bapak jelaskan satu-satu. Pertama, telah tiba waktunya. Maksudnya apa? Memang sudah ditentukan Allah. Waktu zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh kapan. Contohnya, mau sholat zuhur, kita sholat zuhur di waktu jam 9 boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kalau masuk waktu zuhur, kalau jam 9 namanya sholat duha. Maka telah waktunya tiba, maka kita wajib sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Maksudnya apa? Kita harus suci dari hadas kecil. Hadas itu apa? Ya seperti buang angin, istinja, buang air kecil, buang air besar, itu namanya hadas kecil. Kalau kita sudah membuang hadas kecil, maka kita wajib bersuci itu dengan berwudu. Yang kedua, hadas besar apa? Inilah hadas besar. Ada beberapa penyebabnya hadas besar. Yang pertama yaitu dia menstruasi. Dan kedua, berhubungan suami istri dan mengeluarkan sperma. Itu hadas besar. Caranya apa? Dia dengan cara mandi janabah atau mandi wajib. Kalau dia tidak mandi wajib, maka tidak sah sholatnya. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Maksudnya apa? Pakaian kita harus bersih, tidak ada terkena najis. Mau najis kecil, mau najis besar. Dari pakaian dan tempat sujud kita wajib bersih. Yang keempat, menutup aurat. Ini wajib nih. Kalau kita membuka aurat, maka tidak sah sholat kita. Aurat laki-laki dari pusat sampai lutut itu aurat laki-laki. Aurat perempuan dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi aurat laki-laki sama perempuan beda. Yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Jadi kita sholat itu
harus menghadap kiblat yang sudah ditentukan dalam agama. Ya, kalau tidak menghadap kiblat maka tidak sah sholat kita. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Contoh-contoh sholat. Tadi udah disampaikan ya sama anak kita Zahra. Sholat wajib itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Tadi disampaikan Zahra itu sholat wajib, ya kan? Tadi sholat wajib ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semua jumlahnya 17 rakaat. Yang kedua apa? Sholat sunnah. Dan apa saja? Pertama sholat sunnah tarawih. Yang kedua sholat sunnah duha. Yang ketiga sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat sholat sunnah tahajud. Yang kelima sholat sunnah rawatib. Yang keenam sholat sunnah hajat. Yang terakhir sholat sunnah witir. Paham? Kita harus paham membedakan mana sholat wajib, mana sholat sunnah. Paham coba? Paham, pintar. Oke, ini yang terakhir, keutamaan atau istimewa melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang sholat pasti terjaga. Insya Allah kalau orang sholat dia akan takut melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Sholat bisa membersihkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita tak sholat, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Mau dosa kecil sampai dosa besar. Kalau dosa besar tetap taubatan nasuha. Yang ketiga, sholat bisa menggugurkan dosa. Sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Bagi orang yang melakukannya, Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kesalahan dengan akibat sholat. Jadi sholat itu bisa mengangkat derajat kita, mengangkat derajat kita lebih baik lagi, dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang keempat, sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seorang masuk surga menemani Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin jumpa dengan Nabi Muhammad di surga, maka kita dengan sholat. Kalau nggak sholat, kita akan bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu perintah sholat. Jika ingin jumpa Nabi Muhammad, maka kita laksanakan sholat. Yang kelima, sholat bisa berjalan di sholat akan dicatat sebagai kebaikan. Jadi kalau kita dari rumah ke masjid, langkah demi langkah dicatat sebagai kebaikan. Lanjut, yang terakhir bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa yang bertamu di surga. Dan sampai sini paham? Oke, jadi kalau sudah paham, Bapak ingin merefleksi dulu. Apa refleksi pada hari ini? Kepada ada yang mau? Angkat tangan dulu. Merefleksi pada materi hari ini. Alhamdulillah, refleksi pelajaran sholat. Awalnya saya belum paham dengan syarat wajib dan syarat sah sholat. Dengan sekarang lebih paham sehingga bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, tangan dulu. Jihad katanya apa? Jadi tadi ketika sudah sampaikan materi tentang sholat, katanya dia lebih paham. Awalnya dia nggak tahu mana syarat, mana syarat sholat, mana syarat wajib sholat. Setelah ini jihad paham. Bisa? Oke, terakhir nih kita menonton video mau, tapi suaranya
kunci utama video dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa sholat itu tiang agama? Untuk itu bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar bab tentang sholat. Benar tentang sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil. Nah, sudah kita tonton kan? Gimana videonya? Keren kan? Keren. Jadi sebelum kita menutup kesimpulan, Bapak ada tugas namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bagikan satu-satu, coba ketua kelas ke depan dulu saya. Bagikan dulu tugas LKPD-nya ya. Nanti tulis nama dan kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti Bapak kasih tahu cara ngisinya. Bagi dulu ketua kelas. Agak cepat. Nah, sebagian kita bagikan kelompok satu dulu ya. Nah, cara kerjanya yang pertama, buat nama kita sama kelasnya. Dan lingkari jawaban yang benar dari gambar kita. Kan ada gambar kan? Yang gambar pertama itu gambarnya apa? Nah, kalau buat sujud dilingkari sujud bisa? Oke, coba kerjakan dulu, nanti udah siap ke depannya. Oke, Bapak keliling dulu ya. Gimana? Kerjakan dulu. Kerjakan. Apakah sewaktu 5 menit dari sekarang? Gimana Bapak? Ibran bisa ngisi saya? Bisa kan? Ubar? Bisa? Bisa. Satu yang bisa ngisi. Ini gimana? Bisa ngisinya? Oke. Diisi sayangnya. Ada kesulitan yang ngisinya? Nggak ada kan? Pinter-pinter anak berbapak. Kalau udah siap, nanti ketua kelas kumpul ke depan sayangnya. Gimana Bapak? Ali dan Tolib? Bisa? Bisa. Kalau siap, tunggu dulu kawannya ya. Tunggu sebentar. Nanti ketua kelas kumpul ke depan ya. Bapak nilai. Nggak susah cara jawabannya kan? Pintar kok, udah ngasih materi tadi masih tahu kan? Dan ketua kelas bisa kumpul ke depan biar Bapak ada sebentar. Nanti Bapak bacakan hasilnya ya. Kelompok Abu Bakar
Belum. Oke, yang lain fokus, jangan kayak sayangnya. Nah sini Jihan. Belum, bapak lagi. Dah. Bisa semua ngisinya kan? Nanti bapak bacakan satu-satu. Ada nilai rendah atau suruh remedial, suruh kasih tugas. Jadi ketika ada sia nggak tepat, bapak suruh remedial. Maka diisi dengan baik. Dan 1 menit lagi. Oke, bisa kelas ke depannya. Biar bapak nilai dulu. Yang lain tolong suaranya ya. Bapak nilai dulu. Nah, bapak bacakan hasilnya sayang ya. Siapa? Yang pertama, Jalpa dapat nilai 90. Tepuk tangan untuk Jalpa. Jara pilihan dapat nilai 81. Oke. Naura Berustangga dapat nilai 85. Adel Jara dapat 95. Dion dapat nilai 95. Ahmad Saputra dapat nilai 65. Digo dapat nilai 98. Dastan 88. Ajibran 90. Sakira 91. Sakit 85. Zidane 60. Terakhir Jihad 90. Jadi yang paling tinggi adalah Digo. Tepuk tangan dulu Digo. Dapat nilai 98. Susah enggak? Enak kan? Bisa dijawabkan. Jadi yang nilai rendah Jidan sama Ahmad Saputra, bapak kasih tugas remedial. Tugasnya merangkum tentang sholat. Besok dikumpul saya ya. Remedial 2 orang. Luar biasa, yang lain semuanya tinggi-tinggi kan? Aku ucapkan terima kasih. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah yang pertama, sholat itu adalah tiang agama, wajib dilakukan oleh umat muslim yang berakal dan sudah dewasa. Yang kedua, sholat itu bisa mencegah dari
surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad dengan jihad? Kata Nabi Muhammad tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal pertama kali dihisab yaitu salat. Salatnya sudah bagus, insya Allah hajinya, zakatnya, semua amal lain insya Allah bagus. Tapi salatnya tidak bagus, semua rusak. Mungkin sampai sini pertemuan kita. Nah, kita akhiri dengan ucapkan alhamdulillah kepada Allah Bapa mohon ampun, kepada Bapak sekalian Bapak minta maaf. Kita akhiri dengan